Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Kalau ada ucapan ketahuilah, berarti kita disuruh mencari tahu, harus mengkaji, cari informasi. Informasi apa yang perlu kita cari? Annahu la ilaha illallah. Yang perlu kita cari adalah ilmu tentang la ilaha illallah. La ilaha, la dinafil jinsi. Tidak ada segala jenis ilah, tidak ada segala jenis Tuhan, tidak ada segala jenis sesuatu yang kita butuhkan dan kita patuhi illallah, kecuali hanya Allah. Yang lain tidak punya kuasa, yang lain tidak patut kita ibadati, enggak pantas kita patuhi. Yang wajib kita patuhi hanya Allah. Siapa itu Allah? Allah itu ismun karimun, sebuah nama mulia. Saking mulianya tidak boleh kita letakkan di bawah, harus selalu di atas. Jadi kalau ada kita di jalan menemukan tulisan, ada tulisannya Allah, ini bagi orang-orang yang berakhlak wajib mengangkat tulisan itu, ditaruh di tempat yang tinggi, jangan dibiarkan. Dan mentang-mentang kita lagi jalan sama cewek, lagi jalan sama yayang kita, lihat ada tulisan kita malu angkatnya. Ini udah terhitung dosa, membiarkan nama Allah walaupun sekedar tulisan, walaupun sekedar nama. Allah itu nama, ismun karimun, nama yang mulia. Lidzatil karimi, untuk zat yang maha mulia. Alladzi yu'minu, alladzi nu'minu bihi, yang kita imani dengan zat itu. Wa na'malu lahu, dan kita imani dan kita beramal, berbuat, berlaku semata-mata karena Allah. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah, kepada zat itulah semuanya akan kembali. Tanpa terkecuali semua akan kembali kepada zat yang punya nama Allah. Tuh, zat yang punya nama Allah. Lah siapa yang namakan Allah? Bukan manusia yang namakan dirinya Allah, ya Allah sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan qul innani anallah, katakanlah sesungguhnya aku Allah.
Ya, qul innani anallah, katakan. Ya, jadi menyebut namanya, memberikan nama Allah adalah zat yang punya nama itu sendiri. Kalau kita kan dinamai nama orang tua kita, kendaraan dinamai nama manusia yang bikin, ya, yang namanya sedan, yang namanya minibus, yang mananya bus, yang namanya segala macam kendaraan itu dibikin oleh yang dikasih nama oleh yang bikin. Jenis apa? Jadi kita pahami itu. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah bukan beribadah kepada namanya, tapi karena nama itu nempel kepada zat yang maha mulia, makanya wajib kita muliakan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, bukan kita menyembah namanya, tapi kita menyembah zat yang punya nama. Ya, ya itulah Allah. Kan selalu kita mau sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala, pergi haji lillahi ta'ala, semua semata-mata karena Allah. Tidak boleh karena yang lain. Kita kan kadang-kadang melakukan sesuatu karena nggak enak. Nah, kalau kata nggak enak, nggak ada nilai pahala. Hadir nggak enak, ya, tadi tanyain lagi, loh, ini nggak dapat pahala. Makanya selalu kita bersihkan niat kita itu, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakura wa tadzkira. Itu semata-mata yang kita cari ibtigha'a mardatihi, yang kita cari itu adalah keridhaan Allah. Jadi kalau kita berbuat apa saja karena nggak enak, ini bawain makanan ke tetangga itu, kenapa? Nggak enak, dia sering ngasih kita, nggak ada nilai karena kita cuma membalas kebaikan dia, bukan karena Allah. Ditanamkan itu supaya kita punya nilai. Setiap apa yang kita lakukan punya nilai. Kalau karena nggak enak, nggak ada nilainya, ya udah ketemu kan, udah rasa nggak enaknya udah hilang, udah ketemu orangnya, alhamdulillah tuh. Tapi kagak dapat nilai pahala, itu nggak ada. Sebab kita lakukan hal itu tidak karena Allah, karena nggak enak. Ya, jadi belajar kita ibadah itu begitu karena Allah. Itu namanya belajar ibadah karena Allah. Sholat karena siapa? Ya karena nggak enak aja. Ya, habis nungguin dia pada sholat, terus saya kagak sholat, nggak ada nilai walaupun dia sholat, tapi tidak karena Allah. Makanya belajar kita melakukan segala sesuatu kalau kita pengen punya nilai ibadah adalah karena Allah, apa saja, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, karena kita seorang hamba, abdun. Allah ma'bud yang wajib diibadati. Kalau kita abid, abdun, hanya seorang hamba. Seorang hamba itu disuruh ngapain aja mau. Tapi kita kira-kira sering ngelawan nggak? Nah, makanya kenali dulu. Upaya kenal namanya ma'rifat. Orang yang udah kenal al-arif billah. Makanya orang-orang yang ngaji tauhid aja, yang perdalam tauhid, yang bisa jadi wali. Kalau nggak belajar tauhid nggak bisa. Biar dia belajar hadis, hafal ribuan hadis, dia aja hafal tafsir, hafal Quran dihafal, nggak bakal bisa jadi wali. Sebab nggak bisa al-arif billah. Al-arif billah orang yang belajar ma'rifat. Ya, apa sih ma'rifat? Belajar kenal Allah, belajar kenal Allah. Ya, makanya dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagaimana cara kita mempelajari, mengenal tentang Allah? Tentunya melalui sifat-sifatnya.
Nah, sifat-sifat itu kemarin tangganya sudah jalan. Tasawur dulu, baru tasdik, baru hujjah, ya, baru ya yakin, tasawur. Ya. Salah satu contoh tasawur yang susah kita buktikan, tapi yang tahu cuman kita. Tadi minum kopi pahit banget. Yang lain tanya, pahitnya kayak apa? Bisa nggak dibuktikan? Kalau mau ngebuktikan, nih kopi, ente minum sendiri aja. Oh, gimana? Doh, kan gitu kan? Oh iya benar pahit. Yang lain mengikut. Kalau yang lain ngikut, namanya taklid, ikut-ikutan. Supaya nggak ikut-ikutan, coba saya cobain, betul nggak pahit? Nah, kita bisa mengetahui itu pahit setelah kita rasakan. Tasawur. Makanya dalam kesaksian itu ada orang mengatakan begini, kita diperintahkan untuk bersyahadat, menyaksikan adanya Allah. Emang kita pernah lihat Allah? Kita suruh bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Emang kita pernah ketemu Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Nah, cara kita membuktikan tasdik itu, ada yang pakai tangan meraba. Ini baju kelihatannya halus banget ini. Nggak bisa dilihat pakai mata, harus diraba. Oh iya halus. Wah, ini minyak wangi mahal, pasti harumnya hebat. Nggak bisa. Nggak bisa ditentukan dengan harga yang mahal, harus dicium. Makanya adalah panca indera untuk tasdik, membuktikan kalau kita tahu. Nah, kepada Allah yang maha gaib kagak bisa pakai panca indera. Menyaksikan adanya Allah, ya kan, pakai hati, penunjangnya akal. Pakai hati, penunjangnya akal. Apakah betul alam ini Allah yang ciptakan? Betul. Kata siapa? Saya bisa buktikan. Tuh, saya bisa buktikan. Kenapa? Selain Allah tidak mungkin mampu menciptakan alam ini. Kalau ada yang mampu, bagaimana? Mustahil. Kenapa mustahil? Berarti Tuhan berbilang. Tuhan bukan satu, berarti ada yang mampu lagi. Akal saya nggak nerima. Tuh. Jadi meyakini tasawur untuk tasdik adanya Allah pakai hati, penangkalnya akal. Wal ma'rifatu, dan yang dinamakan ma'rifat, idrakun jazimun, penemuan yang putus, penemuan yang paten. Udah paten, nggak bisa dibongkar-bongkar. Kalau mau diganti, namanya idrakun jazimun, penemuan yang paten, yang nggak bisa dikutak-katik, nggak bisa dirubah-rubah, udah paten. Itu namanya idrakun jazimun. Kenapa penemuan? Sebab kita diberikan akal oleh Allah untuk mencari. Nah, kita mencari harus ketemu. Bagaimana kalau kagak ketemu? Yang penting kita udah laksanakan, kita ngaji tauhid. Jadi ada maaf bagi kita karena kita ngaji. Kalau yang kagak ngaji, nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan. Jadi harus betul-betul paten. Kita mempertuhankan Allah paten. Sebab akal tidak nerima kalau ada Tuhan selain Allah. Akal saya nggak nerima. Itu namanya idrakun jazimun. Bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'. Ya. Jadi yang sekira-kira
yang dikatakan idrakun jazimun, laisa mahu taraddudun, kagak bolak-balik. Hati kita nih bolak-balik. Kadang-kadang lagi enak kita ngaji, kalau kagak enak nggak ngaji. Atau taraddudun, berarti kita kagak yakin, kurang yakin kita, kurang mantap. Apalagi ada godaan-godaan dalam waktu yang bersamaan dapat proyek besar. Ini kapan lagi ngaji? Besok bisa dengerin di YouTube. Siapa yang ngerekam minta pinjam rekamannya, ya kan gitu. Ini pikiran kita kadang-kadang seperti itu. Jadi kata idrakun jazim itu nggak ada keraguan-raguan. Apa iya Allah Maha Kuasa? Apa iya Allah Maha Pemberi rezeki? Apa iya? Apa iya ini dikatakan taraddudun, ya, bolak-balik hati kita. Makanya kita minta doa kepada Allah setiap kita salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, wahai yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku untuk tetap berada pada agamamu. Kenapa perlunya kita mantap kepada agama? Sebab Allah yang bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau matikan kami kecuali kami dalam keadaan beragama Islam, ya. Ilaisa mahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyi'un an dalilin. Udah dijelasin pakai dalil masih ragu juga, kecuali belum dibahas. Udah dibahas berkali-kali masih ragu, itu namanya belum idrakun jazim. Tapi idrakun jazim betul-betul dia mantap, apalagi udah didalilin, dibuatkan analogi, contoh-contohnya, masih ragu juga. Minta perlindungan kepada Allah, berarti hati kita sedang diganggu oleh setan untuk ragu-ragu mempertuhankan tentang Allah. Ya, sampai di sini